Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 teknik dan strategi baru yang banyak berkontribusi dalam penemuan obat dan berikan contoh-contohnya. Yang pertama, kimia kuantum atau quantum chemistry. Kimia kuantum memiliki tujuan untuk mendesain molekul baru, terutama senyawa obat, serta prediksi sifat fisiko-kimia. Aplikasi metode yang juga disebut in silico ini berawal dari postulat dasar dalam paradigma desain obat klasik yang menyatakan bahwa efek obat dalam tubuh manusia merupakan suatu konsekuensi karena ada interaksi antara ligan, dalam hal ini obat, dan suatu makromolekul target. Aktivitas farmakologi ligan terhadap dudukan kerjanya atau action site sangat ditentukan oleh tatanan ruang dan kerapatan elektron atom-atom ligan, dan juga bagaimana atom-atom tersebut berinteraksi dengan molekul target atau struktur, dinamika, dan interaksi demikian memungkinkan suatu karakterisasi menggunakan kimia komputasi dilakukan. Misalnya, pendekatan berbasis mekanika molekular atau molecular mechanics secara efisien dapat membantu penemuan kandidat-kandidat obat baru dan metode komputasi yang tidak mahal secara rutin digunakan di dalam desain obat. Sebagai contoh aplikasi kimia kuantum dalam penemuan obat adalah pendekatan kimia kuantum yang digunakan dalam blocking protein ligand atau protein ligand docking, computer aided drug design atau CADD. Beberapa aplikasi digunakan untuk molecular docking seperti EHITS, Flex, Glide, Gold, Ligand Fit, Surflex, Autodock, di mana menggunakan standar keberhasilan RMSD kurang dari 2, mereka menemukan bahwa tingkat keberhasilan docking terletak antara 40% sampai 60% untuk molekul ligan kecil dan menurun menjadi 20% sampai 50% untuk molekul ligan besar. Yang kedua, yaitu inovatif antiviral agents. Sebagai contoh adalah karena adanya kemunculan yang cepat dari mutasi yang resistan terhadap obat pada HIV-1, reverse transcriptase atau RT telah menjadi penghalang utama dalam penemuan obat antivirus. Berdasarkan studi kristalografi sinar X, wilayah yang dapat diakses pelarut termasuk wilayah toleran 1 atau Pro236 dan wilayah toleran 2 di depan Leu100, Lis101, Glu138, dan Val179. Di situs pengikatan dikonfirmasi sebagai wilayah yang toleran sehingga dapat mengakomodasi beragam non-nucleoside RT inhibitor atau NRTI. Optimalisasi etravirin yang menargetkan dua wilayah toleran ini memberikan identifikasi kandidat obat anti-HIV baru dicontohkan oleh K5A2 dan 25A yang menunjukkan spektrum potensi yang luas terhadap galur HIV-1 mutan. Yang ketiga yaitu nitric oxide based anti-cancer agents. Efek nitric oxide atau NO pada kanker tergantung pada jenis dan lokalisasi isoform nitric oxide synthase atau NOS, konsentrasi dan durasi paparan NO, dan sensitivitas seluler terhadap NO. Umumnya, kadar NO yang rendah meningkatkan proliferasi sel kanker dan meningkatkan angiogenesis dan metastasis. Sedangkan konsentrasi NO yang tinggi menekan perkembangan kanker dengan menginduksi apoptosis, sensitisasi tumor, dan membalikkan resistensi terhadap terapi di klinik, serta memperlambat kaskade angiogenik dan metastasis. Sebagai contoh, diazenium diolates dapat dimodifikasi menjadi lebih stabil dengan selektivitas yang baik terhadap sel kanker melalui modifikasi yang dilindungi O2. Ketika O2 anion ditambahkan ke suatu kelompok yang dapat dihilangkan oleh enzim spesifik yang sangat diekspresikan dalam sel kanker, diazenium diolat yang dilindungi O2 dapat memberikan efek penghambatan secara elektif terhadap sel kanker.